Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum sel volta dari buah jeruk yang beranggotakan sebagai Nona Marlina, Nur Aisyah Septi Permata, dan saya sendiri Tiara Rahma Putri Denti dari kelas 12 IPA 1. Next, kita ke daftar isi. Hal-hal yang bakalan kita bahas yaitu yang pertama, alat dan bahan, kedua, rumusan masalah dan hipotesis, ketiga, prosedur percobaan, keempat, data pengamatan, kelima, pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan. Kalian di sini tahu nggak sih apa sih itu sel volta? Sel volta atau sel galvani adalah sel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui mekanisme reaksi redoks yang terjadi secara spontan. Lanjut, kita akan membahas mengenai alat dan bahan. Alat dan bahan yang kelompok saya gunakan adalah yang pertama, adalah buah jeruk. Di sini kami menggunakan 5 buah jeruk. Yang kedua yaitu kabel penghubung dengan penjepit buaya. Di sini kami menggunakan 10 kabel penjepit buaya, sudah dengan kabel merah dan kabel hitam. Lalu yang ketiga yaitu lempeng tembaga. Di sini kelompok kami menggunakan koin tembaga yang berwarna coklat. Yang kita butuhkan itu ada 9 buah. Lempeng seng, di sini kelompok kami juga menggunakan paku. Dan kami menyediakan 9 buah paku. Lalu yang selanjutnya adalah lampu LED 1 buah. Lanjut, kita membahas mengenai rumusan masalah dan hipotesis. Rumusan masalahnya itu yang pertama, apakah buah jeruk memiliki kandungan yang dapat menghasilkan listrik? Yang kedua, bagaimana cara buah jeruk menghasilkan listrik? Hipotesisnya itu H0-nya, buah jeruk tidak memiliki kandungan yang dapat menghasilkan listrik. H1-nya, buah jeruk memiliki kandungan yang dapat menghasilkan listrik. Untuk pembahasan selanjutnya, kita serahkan kepada Nur Aisyah Septi Permata. Selanjutnya kita masuk pada bagian prosedur percobaan. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat rangkaian listrik dari buah jeruk. Langkah yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Lalu langkah yang kedua yaitu ambillah buah jeruk dan belah buah jeruk menjadi 2 bagian. Pada tahap ini pembelahan buah jeruk bersifat opsional atau yang artinya jeruk ini boleh dibelah atau tidak. Langkah yang ketiga yaitu tusukan koin dan paku pada buah jeruk. Di sini koin berfungsi sebagai kutub positif dan paku berfungsi sebagai kutub negatif. Langkah yang keempat yaitu jepitkan salah satu ujung kabel penjepit buaya pada koin dan paku. Karena koin berfungsi sebagai kutub positif, maka kabel penjepit buaya yang digunakan yaitu yang berwarna merah. Sedangkan pada paku yang bersifat negatif, kabel penjepit yang digunakan yaitu yang berwarna hitam. Lalu langkah yang kelima, siapkan lampu LED berukuran kecil. Lalu jepitkan dengan kabel penjepit buaya yang sudah terangkai pada langkah nomor 4. Setelah itu, amati apa yang terjadi pada lampu, apakah lampu menyala atau tidak. Lalu langkah yang keenam, apabila lampu belum menyala, maka tambahkan lagi buah jeruknya. Lakukan seperti pada langkah yang sudah disebutkan hingga lampu menyala. Lalu langkah yang terakhir yaitu jangan lupa untuk selalu mengukur besar arus atau tegangan dengan menggunakan voltmeter. Selanjutnya kita masuk ke bagian data pengamatan atau data hasil percobaan. Pada percobaan yang pertama, jeruk yang digunakan yaitu setengah jeruk. Kondisi lampu tidak menyala dengan arus atau tegangan yang dihasilkan yaitu sebesar 0,6 volt. Lalu pada percobaan yang kedua, jeruk yang digunakan yaitu 1 jeruk. Kondisi lampu tidak menyala dengan arus atau tegangan sebesar 1 volt. Lalu percobaan yang ketiga, menggunakan 1,5 jeruk, kondisi lampu tidak menyala dan besar arus atau tegangan yang dihasilkan yaitu 1,4 volt. Pada percobaan yang keempat, yaitu digunakan 2 jeruk, kondisi lampu tidak menyala, arus atau tegangan yang dihasilkan yaitu sebesar 2 volt. Percobaan kelima, digunakan 2,5 jeruk, kondisi lampu tidak menyala, arus atau tegangan yang dihasilkan yaitu sebesar 2,2 volt. Pada percobaan keenam, digunakan 3 jeruk, kondisi lampu tidak menyala, arus atau tegangan yang dihasilkan yaitu sebesar 2,6 volt. Lalu pada percobaan ketujuh, jeruk yang digunakan yaitu
sebanyak 3,5 jeruk, kondisi lampu tidak menyala, arus atau tegangan yang dihasilkan yaitu sebesar 3 volt. Lalu pada percobaan ke-8, jeruk yang digunakan yaitu sebanyak 4 buah jeruk, kondisi lampu tidak menyala, dan besar arus atau tegangan yang dihasilkan yaitu sebesar 3,4 volt. Di percobaan yang ke-9 digunakan 4,5 jeruk, kondisi lampu sudah menyala, arus atau tegangan yang dihasilkan yaitu sebesar 4 volt. Pembahasan. Salah satu contoh yaitu proses penghasilan energi listrik dari buah. Ada beberapa buah yang ternyata memiliki kandungan yang dapat menghasilkan energi listrik. Seperti kandungan yang terdapat pada buah jeruk. Buah jeruk atau limau adalah tumbuhan berbunga anggota marga Citrus dari suku Rutaceae. Di dalam buah jeruk terkandung vitamin C, karbohidrat, potasium, folat, kalsium, vitamin B1, niacin, vitamin B6, fosfor, magnesium, tembaga, vitamin B12, asam pantotenat, dan senyawa fitokimia. Berdasarkan kandungan tersebut, buah jeruk dapat menghasilkan energi listrik setelah dirangkai dengan koin tembaga dan paku, kemudian dihubungkan dengan kabel penjepit buaya. Rangkaian ini disusun secara seri, lalu dihubungkan ke lampu. Dibutuhkan 4-5 buah jeruk agar rangkaian tersebut mampu untuk menyalakan sebuah lampu LED kecil. Lanjut dengan kesimpulan. Penelitian yang kami lakukan telah membuktikan bahwa buah jeruk dapat menghasilkan energi listrik yang kemudian dialirkan pada lampu LED. Proses ini dimulai ketika jeruk dirangkai bersama uang koin, tembaga, dan paku yang dihubungkan dengan kabel penjepit buaya secara seri. Jeruk mengalami reaksi redoks secara spontan. Oleh karena itu, jeruk dapat menghasilkan arus listrik yang cukup untuk menghidupkan sebuah lampu LED kecil. Berdasarkan percobaan, lampu LED baru akan menyala setelah dirangkai menggunakan 4,5 jeruk. Persamaan setengah sel Zn menjadi Zn2+ ditambah 2E-, Cu2+ ditambah 2E- menjadi Cu. Persamaan reaksi Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ tambah Cu. Notasi selnya Zn menjadi Zn2+, kemudian ada Cu2+ menjadi Cu. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.